Kalian pernah dengar tentang Abu Nawas? Tokoh jenaka yang selalu bisa mengelabui siapa saja, bahkan raja sekalipun. Kisah-kisahnya akan diulas di channel ini. Kalian akan ngakak terguling-guling sekaligus kagum dengan kecerdasannya. Kalau kalian suka kisah cerdas dan jenaka seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru Abu Nawas lainnya. Yuk, dukung terus channel ini. Biasakan nonton sampai selesai, simak baik-baik, dan siapkan tisu wajah. Sebelum dilanjut ke kisah-kisahnya, kita tengok dulu siapa Abu Nawas sebenarnya. Abu Nawas adalah tokoh terkenal dalam cerita rakyat Timur Tengah, khususnya dalam kisah-kisah humor dan kecerdikan yang berkembang di dunia Islam. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, dan ia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah sekitar abad ke-8. Kehidupan Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Persia dan kemudian pindah ke Baghdad. Ia dikenal sebagai seorang penyair berbakat, terutama dalam syair-syair berbahasa Arab yang bernuansa humor, sindiran, serta filsafat kehidupan. Ia juga terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali berhasil mengelabui lawan-lawannya dengan kecerdasannya. Apakah kalian sudah siap? Inilah kisahnya. Abu Nawas dan Raja Harun al-Rashid. Salah satu kisah terkenal adalah tentang bagaimana Abu Nawas sering diundang ke istana oleh Khalifah Harun al-Rashid. Suatu hari, sang khalifah ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dan memerintahkannya untuk membawa sesuatu yang lebih ringan dari angin. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas datang ke istana hanya dengan tangan kosong. Ketika ditanya oleh Raja Harun al-Rashid, "Hai Abu Nawas, di mana benda yang aneh pinta? Kalau kagak ada, aneh penggal kepala ente sebagai gantinya." Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Tenang, sudah aneh siapkan paduka raja. Jangan khawatir. Ini aneh simpen di mulut aneh dengan aman yang berbentuk omongan kosong. Karena kagak ada lagi dah yang lebih ringan dari angin selain omongan kosong alias omong kosong." Raja Harun al-Rashid terdiam dan memuji atas kecerdasan Abu Nawas dengan jawabannya yang penuh makna. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rashid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu? "Abu Nawas mulai gila," kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama. Hanya saja kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, "Aneh sedang mencari neraka." Dari situlah, para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas.
Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya dengan nada tinggi dan marah. Hei Abu Nawas, apa yang ente lakuin dengan lampu minyak itu siang-siang? Ente emang udah kagak waras, yang kagak-kagak aja ente, bikin malu aja. Ane lagi nyari neraka, paduka yang mulia, jawab Abu Nawas lancar. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Ente gila Abu Nawas, ente udah gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun ar-Rasyid mendatangi mereka. Wahai ente-ente semua orang yang mengaku waras, apakah ente semua selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan ente adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah ente semua juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Lanjut Abu Nawas. Betul, ente itu sudah sesat dan menyesatkan. Abu Nawas pakai kagak ngaku lagi, jawab mereka semua. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti masuk neraka, jawab mereka. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik dah kalau begitu dengerin nih, jika ane munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang ente-ente maksud? Punya siapa neraka itu? Ayo jawab dah. Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun ar-Rasyid habis kesabarannya. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Paduka, mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila dan sesat? Lanjutnya. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia lalu berkata sambil masih tergelak. Abu Nawas, aneh juga minta maaf nih. Besok siang lanjut dah ente mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke penjara Nusa Kambangan. Hahaha, dasar Abu Nawas, bikin aneh puyeng aja, gumam raja sambil terus tertawa. Kesimpulan kisah ini, janganlah kita merasa benar dan berburuk sangka terhadap orang lain dan mengatakan sesat, apalagi akan masuk neraka terhadap perilaku orang lain yang sesungguhnya kita sendiri tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah benar di mata Allah dan Allah menerimanya. Sesungguhnya masuk neraka atau surga itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan dan rahmatnya, bukan lantaran ibadah kita. Pikirkanlah,